Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia ya. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 Desember 2024. Tapi sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ya, situasi dirimu dengan dirinya adalah oke di sana. Berikut Oke, Virgo. Di sini kamu itu tuh bisa dengan tegas gitu ya ngomong lu gue en. Di situ ya. Jadi kok kayaknya kamu kayak males gitu loh. Mau memperlakukan si seseorang ini tuh kayak perlakuan yang manis gitu ya, seperti kekasih yang penyayang gitu ya. Oh, malas banget kamu gitu ya, mau nyuguhin tehnya dia aja tuh mendingan gak usah gitu kamu ya, di sana, walaupun mungkin itu adalah rutinitasnya kamu gitu. Jadi kayak kamu itu tuh nggak betah gitu loh menjadi kekasihnya dia, menjadi pacarnya dia, suaminya dia, istrinya dia gitu ya. Kamu nggak betah gitu. Apalagi kalau kamunya itu tuh hanya sebatas selingkuhan, katakan di sana ya. Kamu tahu sih gimana tuh karakter kekasih yang baik hati, gitu ya. Karakter kekasih yang baik budi. Apa sih yang dilakukan oleh mereka itu? Kamu bukannya nggak paham, kamu paham. Cuman sepaham-pahamnya kamu melakukan hal, sepaham-pahamnya kamu tentang hal itu, untuk melakukannya ke si pasangannya kamu ini ogah emoh kamunya. Gitu ya, enggak mau gitu kamunya. Sorry aja gitu ya. Nah, di sana mau ngebagi katakanlah ya satu loyang kue cake yang kamu miliki gitu ya, walaupun cake itu tuh nggak enak gitu, tapi untuk membagikan ke si pasangannya kamu, mendingan dibuang aja ini gitu kamunya ya. Itu udah kayak nggak enak, apalagi kalau kue cake-nya enak gitu ya. Kalau kuenya itu tuh enak, makin gak mau kamu ngebagi sama dia gitu ya. Lah yang gak enak aja tuh kamu lebih memilih untuk dibuang aja. Pokoknya kamu jangan ngasih apa-apa sama dia. Nah gitu ya inginnya kamu nanti di rentang 14 hingga 21 gitu ya. Daripada mau menggerakkan rahangnya kamu ini tuh ya bunyi ke dia, kamu mendingan katuk erat-erat lah rahangnya kamu. Nah gitu ya. Kamu kayak yang males gitu, jangan lihat-lihat. Kamu gak mau lihat-lihat dia gitu ya. Kayak kamu ngelihat seonggok tulang belulang ya. Nggak ada cakep-cakepnya seseorang ini di matanya kamu gitu ya. Nggak ada bagus-bagusnya gitu, nggak ada poin-poin oke-nya dia di matanya kamu gitu loh ya. Kamu nggak nyaman soalnya dengan seseorang ini gitu ya. Kamu nggak nyaman dengan dia di sana. Jadi tidak peduli seberapapun pernah hadir perasaan cintanya kamu sama dia. Mungkin kamu pernah mendeklarasikan aku akan mati gitu ya, kalau aku itu tuh hidup tanpa dia, aku milih ajalah bundir gitu ya. Walaupun kamu udah pernah mengkoar-koarkan bagaimana kehidupannya kamu kalau tanpa seseorang ini, betapa kamu mencintai dia gitu ya, betapa kamu sayang sama dia gitu ya, betapa walaupun kamu pernah memuja dia gitu ya, ngalah-ngalahin lah gitu ya, ngalah-ngalahin artis idolanya kamu gitu ya, di sana. Tetapi energi itu tuh nyungsep hilang gitu loh. Setidaknya ya di rentang 14 hingga 21 ini. Nggak tahu lah setelahnya, nggak ngerti gitu ya. Mana tahu ada perubahan, ya pasti aja tidak tertutup kemungkinan akan terjadi gitu ya. Tapi ya gitu, setidaknya di rentang 14 hingga 21 ini gitu ya. Kalau dia datang, mendingan tak hempas sajalah pintu ini di depan batang hidungnya dia. Syukur-syukur hidung dia patah. Ada yang beberapa kayak gitu. Jadi kayak value hubungan ini, nilai dari seseorang ini tuh artinya di kamu bisa kosong. Bahkan untuk beberapa ceritanya bisa minus gitu.
Nggak tahu lah apa yang menyebabkan kamu seperti ini. Apakah memang jangan-jangan kamu hanya sebatas mau happy-happy aja tadinya dengan dia, karena kalian ini tuh ada di situasi hubungan yang baru-baru aja gitu ya. Ya memang niat dan tujuannya kamu bukan mencari hubungan yang long term gitu ya. Jadi di sana itu tuh hanya mau sebatas menemukan kepuasan. Nah setelah itu tuh ya udah bye-bye. Jangan-jangan ada yang begitu kaliannya gitu ya. Nah, tapi kalau ya memang itu tuh sudah hubungan rumah tangga, apakah itu hubungannya memang dipaksakan pernikahan ini ya, melalui jalur perjodohan, jangan-jangan seperti itu. Jadi ya kamu masih beneran asing dengan seseorang ini, gitu. Atau juga kamu bisa tidak setuju sesungguhnya dengan mengikuti program perjodohan itu. Jadi kayak kamu terpaksa aja di sana, kesel lah kamunya, gitu ya. Jadi seperti yang kayak kamu mengekspresikan rasa keselnya kamu sama seseorang ini sehingga perbuatannya kamu tidak nice, oke? Atau ya bisa jadi setelah kamu berjuang mati-matian dalam hubungan ini ya, di sana kamu sudah effort banyak, ada tidak tanggung-tanggung telah terjadi pengorbanan yang kamu lakukan gitu ya. Tapi yo kok kayak keadaan itu tuh sangat tidak ideal di matanya kamu gitu ya. Jadi sehingga secara otomatis kamu terprogram gitu loh. Kamu terprogram. Ngapain? Ibaratnya gini ya. Ini udah kotor kok, nggak perlu lagi disapu. Jadi akhirnya kamu kayak gitu untuk saat sekarang. Gitu ya. Jadi kayak yang dimetaforkan aja seperti ini bisa juga kayak tong sampah gitu ya. Ya udah namanya tong sampah. Ya yang dibuang ya sesuatu yang enggak baik untuk dimiliki kan. Kan itu artinya tong sampah kan, tempat menampung yang tidak baik untuk dimiliki, yang tidak perlu untuk dimiliki, yang nilainya tidak ada di matanya kita, bahkan yang nilainya minus di matanya kita. Jadi kamu bisa aja kayak memperlakukan hubungan kalian ini ya kayak gitu. Gitulah. Ya. Jadi yang kayak ngapain ngomong lembut sama dia? Mendingan aku keras-kerasin aja ngomong sama dia gitu ya. Jadi kamu bisa kayak tidak menunjukkan respectnya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu bisa tanpa sadar juga kayak cari-cari perkara sama dia gitu ya. Atau ya pokoknya kamu nggak mau lah nunjukin versi terbaiknya kamu untuk si pasanganmu gitu ya. Kamu bisa kalau memangnya memungkinkan gitu ya, kamu akan segera bilang sama dia, bye bye, aku nggak mau lagi jadi pacarmu, bye bye, selamat tinggal gitu ya, assalamualaikum, aku pamit. Kamu bisa cepet bilang kayak gitu ke seseorang ini, walaupun kamu tahu bahwa lambaian tangannya kamu ke dia ya, pernyataan kamu mau putus dari dia, kamu mau cerai dari dia, walaupun kamu tahu bahwa hal itu tuh hal yang membuat dia sakit gitu ya, tetapi kamu yang kayak terserah, nggak urusan gitu ya. Ya aku rasa ya begini jalan yang terbaik untuk aku, yaitu selesai sama kamu gitu ya. Nah tetapi mungkin juga ada beberapa yang kayak tidak secara legalitas ya mengakhiri relationship. Maksudnya ya kamu nggak merasa kamu nggak perlu repot-repot gitu ya. Misalnya mengajukan permohonan pengguguran ikatan pernikahan gitu ya. Kamu bisa aja nggak ngerasa penting untuk melakukan itu. Tapi perlakuan perceraiannya kamu dengan seseorang ini tuh melalui mental dan emosionalnya kamu. Gitu ya. Jadi ya kamu bisa cabut dari rumah gitu ya. Kamu cabut dari rumah, kamu ya bisa adapun kalian di satu rumah tapi kayak pisah ranjang kah gitu ya. Atau ya kamu mendiamkan seseorang ini. Kalian masih bobok bareng gitu ya. Tetapi kamu sudah menolak gitu ya melakukan adegan keintiman dengan si pasangannya kamu. Jadi intimacy, kedekatan mental dan emosional,
kepada si pasangannya kamu bisa sudah tidak mau melakukan itu lagi. Ya, setidaknya sampai 21 Desember. Ya, setidaknya sampai rentang waktu itu di sana. Gitu ya. Jadi yang kayak kamu bisa anggap seseorang ini tuh angin-angin aja ya, seperti batu kerikil ya, sebutlah apa-apa jenis-jenis yang dianggap hal-hal biasa atau bahkan hal-hal yang rendah kadarnya. Seperti itu ya di matanya kamu tentang seseorang ini. Nah gitu ya. Dan mari lihat, kamu bisa aja kayak ngerasa kamu sendiri tanpa dia, oh ini kok enak ya gitu ya, kok ini melegakan ya, setidaknya ya sampai tanggal 21 gitu loh ya. Jadi kayak kamu itu tuh seperti kamu gak mau nunggu dia berubah gitu ya, kamu gak mau menunggu dia menjadi versi terbaiknya dia gitu ya. Karena ya beberapa mungkin diantara kalian, aku udah capek udah sekian tahun nih gitu ya, kalau ini udah rumah tangga dan hubungannya sudah lama gitu ya. Jadi kayak kalau untuk ketidaksabaran ya, mari rasa udah enggak ya. Maksudnya masih gini, kamu nggak bisa dibilang kamu kurang sabar nih gitu, nggak bisa. Soalnya kamu udah pernah nunggu gitu loh, mau nunggu sampai bejenggot. Nah, kamu ogah gitu ya. Ogah. Sorry, maaf gitu ya. Life must go on dong gitu ya. Beberapa kamunya mau stuck di situasi yang nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Polanya ya pola berulang-ulang loh gitu. Aku udah pernah maafin dia karena kekeliruannya dia, entah itu sebab perselingkuhan kah, malas kerja kah, misalnya gitu ya, egois kah gitu ya, sakarep-karepnya saja gitu ya. Kamu udah pernah menunggu dia berubah, tapi kok nggak ada perubahannya. Ogah lah gitu ya, mau menghabiskan sampai seumur hidup gitu ya. Jadi kayak kamu pede sudah gitu. Mari lihat, kamu pede sudah, hidupnya kamu itu tuh kamu jalani tanpa dicekcoki atau tanpa mencekcoki kehidupannya dia gitu ya. Nah di sana jadi kayak kamu bikin batasan ya, kamu bikin batasannya kamu dengan si seseorang ini. Sekiranya pun datang godaan pikirannya kamu ya, katakanlah untuk memaafkan dia, untuk kayak ayolah sabar sedikit lagi gitu ya, kamu bisa langsung menepis hal itu. Jangan tunggu lagi gitu ya, jangan tunggu lagi, nggak usah lagi gitu ya. Kamu akan lebih mendorong dirinya kamu, udahlah jauh aja lah dengan dia gitu ya di sana. Udah nggak usah repot-repot lagi. Nah itu ya kalau kalian sudah bersama. Tapi kalau kamu dengan dia masih hubungannya PDKT, ya rasa-rasanya kamu tidak melihat di diri seseorang ini tuh ada material partner gitu ya. Kamu tidak melihat, wah ini idealnya jadi istri, wah ini idealnya jadi suami. Kamu belum melihat itu dari seseorang ini gitu ya. Kamu belum melihat itu dari karakternya dia. Nah di sana gitu ya, malah makin lama-lama kamu dengan seseorang ini kok makin gak enak ya gitu ya. Kalau kalian hubungannya masih baru-baru PDKT kah namanya, atau pacaran masih seumur jagung gitu ya. Di situ kok makin gak enak ya gitu. Kamu bisa kayak yang geli sendiri gitu loh, lama-lama ngelihat si seseorang ini, walaupun dia berusaha manis sama kamu, karena Marila ada di sini ya usaha manisnya dia ya gitu. Tapi ya modenya kamu merasakan menilai seseorang ini ya begitu dulu gitu loh ya. Modenya itu tuh yang melihat apaan sih gitu. Jadi nggak dapet poin-poin nilai plusnya dia di matanya kamu gitu ya. Dia bilang sama kamu ayang misalnya gitu ya, kamu dengernya, telinganya kamu denger dia bilang ayang, geli gitu kamunya. Nah di situ ya dia udah bela-belain ini, bawa sekarung pisang ya, ubi, gadung gitu ya, sayur mayur, perlengkapan lauk pauknya kamu gitu ya. Tapi kamu
Tapi kamu mau menerima itu tuh enggan gitu loh. Mendingan gue beli dah daripada nerima dari dia. Gitu ya. Walaupun dia membawakan sesuatu yang menjadi favoritnya kamu, katakan gitu ya. Dia kamu tahu, kamunya itu tuh seneng misalnya makan cireng misalnya. Tapi ketika dia membawakan cireng ke kamu, kayak nggak usah deh, mendingan gue beli aja cirengnya, nggak mau makan dari dia. Kamu bisa gitu ya, kayak kamu melakukan penolakan gitu. Kamu melakukan penolakan kepada upaya berbaikan dari si seseorang ini gitu ya. Walaupun dia misalnya minta maaf sama kamu ya, karena di sini tuh bisa kayak kamu udah nggak bisa mengampuni dia ya. Memaafkan dia kamu oke. Jadi mengampuni itu kan levelnya udah lebih tinggi ya. Makanya ada tuh istilah aku memaafkan tetapi tidak lagi menerima. Jangan-jangan kamu ada di situasi ini gitu ya. Kamu udah bisa memaafkan dia tapi kamu tidak bisa mengampuni dia gitu ya. Jadi kayak kamu gak mau lagi berurusan sama si seseorang ini. Memang kamu tidak membiarkan dirimu terjebak ke situasi sakit hati, dendam dan sebagainya itu gitu ya. Nah tetapi kamu juga mengambil langkah, ya udah aku jauhin dia aja, putus koneksi karmanya. Nah gitu ya, kamu nggak mau karmanya kamu dengan dia berkelindan di sana. Dia nyakitin kamu balik nyakitin dia cederai kamu balik hantam dia gitu ya. Beberapa di situ tuh kamu udah deh selesai karmanya gitu ya, titik sampai di sini aja. Untuk beberapa ya itu tuh tentu situasi-situasi yang sudah ekstrim karena menderita sudah gitu ya, karena menderita sudah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat sikap laku sebagai pasangan itu tuh tidak kamu tunjukkan dalam relationship ini. Si dianya bisa akhirnya ya di rentang 14 hingga 21 dia itu tuh bisa kayak ngelihat kamu ya, kok rasa-rasanya kamu itu tuh tidak baik ya sama si seseorang ini gitu ya. Kok sepertinya ekspresinya dia, caranya dia mengekspresikan niatannya dia untuk minta maaf agar kamu bisa lega ya, atau ketika dia ingin membahagiakan dirimu, kok kamunya di situ tuh malah menolak gitu ya. Dia tahu, dia sadar di situ, dan saya rasa tercolek juga ya egonya si pasangannya kamu ini. Tercolek dia, aduh kok kayak gini ya sambutannya, gitu ya seseorang ini, pasangannya kamu ini. Kok kayak gitu ya, kok aku bawa cireng ini nggak disentuh ya, malah langsung disingkirkan gitu ya. Aku udah minta maaf tapi sepertinya permintaan maafnya aku ditolak nih gitu. Aku kayaknya coba untuk mengembangkan relationship ini ya, kalau ini masih baru-baru, aku nih udah coba nih mengembangkan relationship ini. Aku udah coba untuk mencintai dia, menyayangi dia, tapi sepertinya tidak ada ya respon balik dari dia gitu ya. Mari lihat di situ tuh egonya dia tersinggung di sana gitu. Tapi ya seseorang ini tuh kayak sekesel apapun dia melihat reaksinya kamu atas apa yang coba dia lakukan, tapi dia nanti kayak nunjukin ya dia tidak terpengaruh. Jadi misalnya begini, kamu singkirkan cireng yang dia belikan ke kamu, dia akan nunjukin pura-pura aja, dianya tidak tersinggung gitu ya. Kalau misalnya kamu bilang kita cerai gitu ya, apa yang dia tunjukkan? Dia boleh jadi akan diam aja ya, dia boleh jadi akan bilang diam, atau dia akan bilang ya udah kalau mau cerai ya cerai gitu. Jadi kayak
langsung mau bikin, jadi responnya dia itu tuh langsung mau kayak nunjukin sama kamu, ya udah aku nggak masalah, nah gitu ya, aku nggak masalah, terserah kamu mau ngapain, tapi itu tuh nggak akan bikin aku sedih, nggak akan bikin aku marah, nggak bikin aku galau gitu ya. Nah, nanti dia mau tunjukin itu sama kamu di situ. Jadi kamu itu tuh nggak boleh tahu ya apa yang dia rasakan atas tindakannya kamu ke dia, gitu ya. Mau cerai ya cerailah, mau putus ya putus lah, gitu ya. Kamu mau buang, kamu nggak terima, ya udah terserah kamu. Nah seperti itu. Tapi ya nampaknya seseorang ini tuh kalau mau untuk pisah ya, setidaknya untuk sampai 21 mau pisah sama kamu itu tuh dia masa sih nggak ada jalan lainnya, nah gitu ya. Seseorang ini masa sih mesti pisah gitu ya, diam-diam itu di dalam hatinya dia, jangan pisah gitu ya, nggak boleh pisah, nggak boleh pisah. Kalaupun pisah, tapi seseorang ini tuh kayak masih main nih, berharap-harap ada kemungkinan akan membaik ya, berpisah sekarang tapi kemudian nanti suatu saat entah masih bisa gitu loh bersama lagi gitu ya. Setidaknya begitu energinya dia untuk di saat sampai 21 Desember. Dia bisa tidak mencegah kamu berpisah dari dia gitu ya, tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan jikalah kamu dengan dia suatu saat bersama kembali gitu loh. Nah di sana ya, walaupun mungkin beberapa di antara kalian bilang, mana mungkin dia mau kembali lagi sama aku Ci, gitu kan. Jangan kunci-kunci ketidakmungkin, yang apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin, gitu ya. Apa aja pun bisa mungkin ya, setidaknya ya begitu, setidaknya begitu energi dari seseorang ini gitu ya. Kalau boleh katanya gitu kan, kalau boleh ya satu saat ya barengan lagi sama kamu gitu ya. Jadi kayak yang bukan benar-benar mau lepas ini dari kamu ya, seseorang ini ya. Tetapi memang relationship kalian ini tuh untuk di rentang 14 hingga 21 energimu yang lebih cenderung mendominasi gitu ya. Jadi kalau kamunya mau ya hubungan ini jalan, kalau kamu tidak mau ya benar-benar lah hubungan ini tuh berakhir dulu sampai 21 Desember gitu ya. Di sana. Jadi apa maunya kamu itu nanti yang menjadi gambaran relationshipnya kalian berdua gitu ya. Cici, dianya sayang nggak Ci sama aku? Saya rasa di sini tuh rasa sayang itu tuh masih ada ya, rasa sayang. Terus kalau kalian tanya, Cici, dia ada nggak stalking aku Ci? Penasaran gitu Ci, mau cari tahu akunya gimana sama dia. Oh ada gitu ya, ada di sana. Itu tuh bikin dia mumet nggak Ci? Ya ada, bikin dia mumet juga, tetapi nggak sampai yang mumet kayak gimana banget gitu ya. Masih yang kayak kemumetan yang masih bisa dia handle. Nah seperti itu. Dia tersinggung nggak Ci sama sikapnya aku? Ada tersinggung di situ ya. Tapi orang ini tuh kayak yang segera bisa menetralkan ketersinggungannya dia itu. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces di situ. Oh sorry, ini tuh masih Scorpio ya. Scorpio di situ. Berikut ada energi dari Taurus, Libra di sana. Hadir energi dari Pisces, Sagittarius. Masuk energi dari Libra. Ada energi dari Capricorn. Kemudian ada energi Aries di sini. Taurus masuk lagi. Pisces masuk lagi. Kemudian ada Cancer di sana. Scorpio ada di sana. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.